Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya, riba bisa tidak ada. Bagian kedua. Hai, perkenalkan saya penyintas riba. Bagaimana kita mengenal riba? Semuanya jelas dalam Al-Quran. 7 ayat Al-Quran yang menerangkan riba. Bagian kedua, Al-Baqarah ayat 276. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asyim. Yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Al-Baqarah ayat 276 menerangkan, pertama, janji Allah akan memusnahkan riba. Bagian kedua, Allah menghubungkan riba dan sedekah. Allah akan menyuburkan sedekah. Sebelum kita membahas tentang Al-Baqarah 276 yang sangat jelas dan sangat luas maknanya dan akan komprehensif akan kita bahas, namun kita sedikit kembali ke bagian satu video sebelumnya, bahwasanya riba adalah seperti orang yang gila. Jual beli berbeda dengan riba. Untuk mengenal riba, kita harus tahu secara rinci seperti apa riba, bagaimana riba sangat dekat dengan kehidupan kita. Ada satu hal hadis yang kita harus tahu sehingga kita mengerti apa itu riba, apakah bank itu riba, apa bagian dari peminjaman kredit itu riba, ataukah transaksi di bank itu riba. Sehingga kita akan paham betul, yaitu dari hadis HR Muslim seperti berikut. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh HR Muslim. Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung diserah terimakan. Apabila berlainan jenis, maka jualah sesuka kalian, namun harus langsung diserah terimakan atau secara kontan. Inilah hadis yang membatasi bagaimana jual beli dan riba itu berbeda. Jelas Allah telah menjelaskan, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, sehingga para ulama berpendapat tentang hadis tersebut. Pendapat pertama, jika itu adalah jual beli terhadap nilai mata uang yang sama, maka jumlahnya harus sama dan harus dilakukan dengan secara tunai. Pendapat kedua, jika itu mata uang tetapi mata uangnya berbeda atau berlainan jenis, boleh jadi seorang penjual bisa mengambil marginnya, namun harus secara tunai atau secara langsung dilakukan saat itu. Di sini juga para ulama mempunyai pendapat ketiga. Ketika itu berbentuk komoditas ditukarkan dengan uang, maka boleh secara harus sama jumlahnya atau tidak harus secara tunai. Itulah jual beli yang ada ketika kita dilakukan berada di toko-toko atau di pasar-pasar, sehingga jelas jual beli telah dihalalkan. Sekarang kita kaitkan dengan semua hal itu dengan bank. Pendapat pertama, jual beli tukar menukar antar uang dan uang yang jenisnya sama, itu terdapat dalam bank. Bagaimana kita mentransfer uang, kita mengirim uang kepada orang lain dengan jumlah yang sama, sehingga orang yang menerima orang pun dengan jumlah yang sama. Berkaitan dengan pendapat kedua, jual beli dengan mata uang namun berbeda jenisnya, di situ diperbolehkan menerima margin, namun harus dilakukan secara tunai. Itulah adalah kegiatan yang ada di bank yang berbentuk money changer. Hal yang sama juga ketika kita menggunakan ATM. Kita berbelanja di toko, kita bayar dengan debit. Disitulah transaksi jual beli secara langsung.
baik itu di pasar atau toko, maka sangat jelas kegiatan yang di bank seperti ini adalah hal yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita mengharamkannya sedangkan Allah telah membedakan antara jual beli dan riba? Inilah pembatasan-pembatasan yang harus kita pahami. Terkadang ini sangat membingungkan kita, sehingga jelas di dalam Quran Al-Baqarah 275, sehingga riba itu seperti orang yang gila. Kita tidak tahu membedakan apakah ini haram atau halal.